adagium there is no free lunch itu kan bagian sesungguhnya dari cerita the winner takes all. Jadi tidak ada makan gratis itu dalam kerangka politiknya, dalam kerangka ekonominya, pemenang akan ambil seluruhnya. Jadi ketika Joko Widodo misalnya bagi-bagi kursi posisinya, termasuk terhadap itu sebenarnya karena the winner takes all. Ada logika yang dibangun, kalau kita semakin dipercaya banyak utang, berarti kita itu bagus secara ekonomi, dipercaya dunia internasional untuk diberi pinjaman. Apa benar nih logika begini? Logikanya benernya, Anda dipercaya jadi kuda. Oh. Masalah. Jangan mau jadi kuda, pemirsa. Anda dipercaya menjadi kuda tunggangan, gitu posisinya. Oke deh. Yang selanjutnya, lanjut. Yang kedua itu posisinya adalah infiltrasi. Sebelum ke infiltrasi, ke intervensi. Nah, saya ingin membuktikan sama Anda, sekali lagi saya membuktikan untuk bicara intervensi itu ketika kita krisis kemarin di 97-98. Ketika kita menerima pinjaman dari IMF, maka IMF punya syarat yang disebut dengan letter of intent. IMF menyatakan Anda harus ini, Anda harus ini, Anda harus melakukan reformasi struktural, Anda harus melakukan reformasi politik, Anda harus melakukan reformasi TNI sehingga kembali ke Barat, Anda harus melakukan pokoknya semua reformasi. Saya mau agak spesifik satu, apakah amandemen itu bagian dari syarat letter of intent? Iya. Sebenarnya bukan, kalau Anda tanya bagian dari apakah itu bagian dari syaratnya IMF, dia sudah muncul ketika tahun 90 Paul Wolfowitz menyatakan pentingnya Indonesia melakukan demokratisasi dan keterbukaan. Jadi 97 itu sebenarnya pukulannya pukulan ganda. Pukulan terhadap sistem konstitusi Indonesia dan pukulan terhadap sistem ketahanan sosial Indonesia yang basisnya dua, Islam, agama, dan TNI. Dua itu ya memang yang menjadi untuk dirampungkan kemudian itu yang orang lupa, Jose. Jadi dalam pandangan saya, ini sebenarnya dalam rangka membenarkan tesisnya Huntington, Samuel P. Huntington, ya. The Class Civilization? The Class of Civilization. Di Indonesia tahun 96. Iya, saya masih kuliah udah baca itu. Sudah lama sekali. Sebagai gambaran bahwa pada tahun 89-91 Barat menang karena pasca runtuhnya Soviet itu ya, rubuhnya Soviet, rubuhnya Polandia, rubuhnya Cekoslowakia, gitu ya posisinya, bergabungnya ini Jerman Barat dan Timur, rubuhnya tembok Berlin, itu ditandai dengan rubuhnya tembok Berlin, dan mereka menyatakan inilah kemenangan posisinya. Makanya Fukuyama bikin The End of History, seolah-olah nggak ada lagi sejarah selain kapitalisme begitu. Ada lagi kalimat penting, Jose. Apa itu? Sebelum The End of History, The End of Ideology. Sampai segitu? Di akhirnya sebuah ideologi, karena yang ada cuma ideologi Barat. Jadi sebelum The End of History muncul perdebatan pemikiran tentang The End of Ideology. Itu bukan hanya dari Francis Fukuyama, itu juga dari Daniel Bell. Nah, saya ingin mengatakan sama Anda, pada konstruksi intervensi campur tangan itu makin kelihatan bahwa sesungguhnya Indonesia sudah sedemikian jauh dicampur tangani sejak yang namanya Soeharto berkuasa. Itu ditandai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 PMA tentang penanaman modal asing. Saya menyebutnya itulah pintu masuk kapitalisme di Orde Baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 diikuti dengan undang-undang lain pada tahun 68, misalnya tentang undang-undang tentang Bank Sentral, undang-undang tentang perbankan, undang-undang tentang pertambangan, itu semuanya masuk pada posisi. Jadi pada 67-78 kapitalisme membangun sistemnya di Indonesia. Di belakang.
Itu bentuk yang namanya mereka melakukan Infiltrasi intervensi. tadi. Yang menarik, menurut Brad Simpson dalam Economist with Guns, Undang-Undang nomor 1 tahun 67 datang dari Amerika. Diserahkan pada 25 Desember 1966 Sampai segitunya? dan diundang-undangkan pada 10 Januari 1967 sebagai produk yang membanggakan. Luar biasa dibalik itu. Kalau bicara tadi, ya. Tetapi Anda mesti tahu bahwa pada saat itu Undang-Undang 167 tentang penanaman modal yang diproduk oleh pemikiran Amerika itu dan seolah-olah dimanipulasi sebagai produk anak-anak cerdas Indonesia. Saya ulang ya, dimanipulasi sebagai. Padahal copy paste aja itu mereka. Copy paste, gitu ya. Anda kalau nggak percaya baca bukunya Economist with Guns, Bradley Simpson, halaman 232 234. Nah, jadi kalau pemirsa, kalau Ustadz Adi Hidayat itu kan biasanya Al-Quran ayat sekian, halaman sekian. Nah kalau ini pemikiran politik ekonomi, buku ini halaman sekian. Aduh, gelap. Kita lanjut lagi. Jadi, saya mau menegaskan saja, di dalam intervensi itu berarti benar dong ada gium, there is not freelance. Ya, ada gium, there is no freelance. Itu kan bagian sesungguhnya dari cerita the winner takes all. Jadi tidak ada makan gratis itu dalam kerangka politiknya, dalam kerangka ekonominya, pemenang akan ambil seluruhnya. Jadi ketika Joko Widodo misalnya bagi-bagi kursi posisinya, termasuk terhadap itu sebenarnya karena the winner takes all. Termasuk Amerika ketika menguasai peradaban dunia, dia mengambil semuanya. Terbukti ketika Irak dia pukul habis, peradaban sisa-sisa peradaban Islam pun dia hajar habis. Bukan cuma sekedar minyaknya yang dia ambil. Peradaban Islam Irak sebagai negeri 1001 malam karena sisa Islam itu di dalam bahasa lain jejak kejayaan Islam dihapus. Itu sejarah. Masya Allah. Jadi ketika Anda masuk ke dalam posisi no freelance, jangan langsung ngambil no freelance karena kata kuncinya adalah gitu loh. Posisi ini survival of the fittest basisnya, diaplikasikan lebih lanjut pada posisi the winner. Aplikasi berikutnya Anda nggak bisa makan gratis, makan siang gratis, nggak bisa. Mustahil. Anda mesti kerja. Atau bahasa lain, Anda nggak bisa langsung jadi komisaris. Anda harus itu yang kemudian ketika Anda masuk pada there is no freelance itu aplikasinya pada gender loh. Sampai segitu. Waduh, aplikasinya pada gender. Sampai segitunya. Jadi kalau karena Anda memotong dengan model begitu, jadi ya itulah bagian dari bentuk intervensi. Intervensinya bukan sekedar pada intervensi kebijakan, tapi intervensi nilai. Kita sudah berpikir dengan nilai-nilai barat, bukan berpikir dengan nilai-nilai kita sendiri. Anda sudah sesungguhnya robot begitu kita? Anda sudah menanggalkan identitas, semangat, nilai dan kejuangan kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 beralih ke dalam model berpikir deregulasi, debirokratisasi yang berpihak kepada yang saya sebut sekarang ultra neoliberal. Ultra? Iya, saya nggak lebut lagi neoliberal, ini ultra. Dulu liberal, ada neo, sekarang ultra. Neoliberal. Apa perbedaan ultra itu? Kalau dalam posisi neoliberal itu sebuah negara G7 sebagai konsorsium kapitalisme, konsorsium imperialisme. Yang tepat itu sebenarnya. Bukan gerakan negara maju, bukan ya? Iya bukan, tapi konsorsium imperialisme itu dia akan mendayagunakan perusahaannya untuk masuk ke negara lain dengan pendekatan ke government di neoliberal agar government melakukan 3. Pertama, disiplin anggaran yang pada hakikatnya adalah dilarang belanja, saya ulang ya, dilarang belanja untuk modal. Jadi tidak ada belanja modal. APBN itu dikurangi seminimal mungkin untuk belanja modal. Posisinya. Nanti ada keluar istilah soal kerja sama swasta dengan pemerintah, istilahnya begitu. Nah, berikut yang kedua, kalau Anda sudah terlanjur mengatur hajat hidup orang banyak, Anda sudah mengatur hajat hidup orang banyak untuk barang dan jasa dalam aturan, dalam regulasi, maka Anda patut melakukan privatisasi. Anda patut melakukan privatisasi. Nah, kalau Anda sudah hal-hal yang belum Anda lakukan terhadap hajat hidup orang banyak atau baik barang maupun jasa, Anda perlu melakukan liberalisasi. Keluarlah daftar negatif investasi.
baik di era SBY maupun di era Jokowi Joko hari Widodo. ini. Yang pada Soeharto itu terjadi pada tahun 87 tahun 88 dengan istilah deregulasi dan birokratisasi. Saat itu yang diregulasi oleh Soeharto adalah bagaimana pelayanan bea cukai diserahkan pada SGS. Nah itu Anda bayangin nggak? Itu public services yang kemudian diswastanisasi. Kemudian perbankan dikeluarkan dengan faktor 88. Gitu posisinya. Itu neoliberal. Kenapa? Karena memang neoliberal muncul di era 80-an di bawah Thatcher dan sekarang ultra. Ultra dia naik. Statusnya bukan lagi government business to the government business. Business to business, bahkan business to people. Indikatornya Anda pakai Android. Jadi mengabaikan negara langsung masuk. Nggak ada urusan. Google nggak ada urusan. Alphabet nggak ada urusan dengan negara, dia langsung masuk. Langsung masuk. Facebook nggak ada urusan dengan negara, masuk langsung dia. Itu artinya business to people langsung. Itu ultra. Sudah Anda dipaksa untuk menggunakan Android, gitu posisinya, melulu hanya sebagai operator. Kalau operator saya terjemahkan dalam bahasa lain apa coba? Apa itu kira-kira? Slaver. Budak, tidak lain tidak bisa tuh, nggak bisa. Tadi kuda, sekarang budak ya? Budak. Itu yang saya sebut juga sebagai modern slavery system. Jadi modern slavery system itu bukan hanya pada hutang, Hosea. Bukan hanya pada investasi, bukan hanya pada perdagangan bebas, tapi sudah masuk dalam kerangka teknologi. Itulah masuk ke dalam vaksin. Tuh, yang ketemunya saat ini. Gitu loh posisinya. Baik, kita lanjut. Tadi sudah ada invasi, intervensi, yang I selanjutnya. Infiltrasi. Penyusupan. Penyusupannya bisa pakai orang dari luar dia masukin, atau kemudian orang yang sudah ada di sana, dia kader sedemikian rupa, lalu kemudian dia pakai untuk ditempatkan dalam posisi tertentu. Artinya dia mencari antek untuk tujuan mereka. Benar sekali kalimatnya. Dia didik, dia kader, lalu kemudian dia promosikan untuk punya jabatan tertentu. Itu penyusupan. Orang ini sesungguhnya memang dikemas sedemikian rupa seakan punya prestasi yang amat sangat hebat gitu ya, dipromosikan sampai kayak gitu. Lalu kemudian dia dipromosikan habis-habisan karena sudah ada invasi dan intervensi, maka untuk melakukan infiltrasi gampang sekali. Ahmad Hosinuddin, kami sudah mengkadernya, maka karena Anda seperti itu, pakai Ahmad Hosinuddin untuk menjadi menteri ini, untuk menjadi ini. Itu bagian dari yang namanya infiltrasi. Setelah itu dia melayani kebijakan mereka. Bukan untuk rakyat kita lagi. Iya. Masya Allah. Itu infiltrasi. Nyambung. Kenapa hari ini justru kebijakan banyak ditentang rakyat, tapi pro kapitalis. Cuma yang menjadi masalah begini, Bang. Misalkan contoh kemarin kan baru saja disahkan undang-undang Omnibus Law tentang cipta kerja. Itu kan banyak kalangan itu pro dunia usaha tapi kontra. Tapi faktanya usaha juga nggak berkembang. Apa yang menjadi soal? Kalau pakai analisisnya Bank Dunia pada September 2019, itu kata kuncinya soal kredibilitas. Apapun sarana disiapkan, kalau nggak dipercaya kredibilitasnya tetap gagal juga. Gitu. Yang kedua, lack of certainty. Jadi yang pertama adalah lack of credibility. Yang kedua adalah lack of certainty. Dan itu bukan nggak pasti di kita bisnis. Dan itu bukan hanya penilaian Bank Dunia, itu juga penilaian Moody's Score bahwa tingkat kepastian hukum di Indonesia jelek. Bahkan kalimatnya tingkat penegakan hukum di Indonesia buruk. Itu nggak nyaman investor yang gitu-gitu. Apa indikator berikutnya? Korupsi. Hal itu KPK saja sekarang udah dimatikan. Dan itu terbukti, padahal mereka ngomongnya di 2019. Ya. Itulah. Iya. Artinya mereka sudah melihat ada indikator-indikator konkret yang mengarah pada posisi lack of credibility dan lack of certainty. Yang berikutnya adalah soal lack of compliance. Ada kesenjangan soal kepatuhan pada aturan-aturan. Nah, dalam kerangka itu dimudahkan lewat yang namanya omnibus. Tapi omnibus tetap berhadapan dengan persoalan tadi, kredibilitas dan kepastian hukum. Jadi artinya ketika Anda bikin kepastian, ya mereka nggak mau. Ini nggak jelas nih kemana larinya. Compliance itu kan misalnya, kalau bisa dilihat kalau dalam aplikasi fiskal, buruknya serapan anggaran. Itu yang paling sederhana. Paling sederhana. Orang ketakutan, ngapain juga orang ini kepentingan jadi begini kok. Atau ada lagi yang namanya compliance yang jelek adalah posisi. Di satu sisi Anda tidak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Bang Ihsan, tidak boleh minum kopi, tapi silahkan nikmati hidangan yang ada. Saya tidak melarang minum kopi, silahkan nikmati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kopi dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah,
pada saat yang sama Anda tidak boleh pulang kampung, Anda boleh wisata. Indikator-indikator itu sederhana gitu dilihatnya. Gampang sekali ngelihatnya. Kerumunan di Petamburan di Masalahan, kerumunan di NTT nggak ada masalah. Nggak masalah, gitu loh. Itu contoh sederhana lain contohnya. Atau kita ngelihat misalnya kalau ada pernikahan yang akan memberi makna positif, silakan saya hadir. Jadi saksinya begitu ya. Kan dan Pak Jokowi, mohon maaf ya, itu bukan menceritakan Pak Jokowi, tapi menurut saya itu kayaknya Pak Jokowi dah yang jadi saksi. Lanjut Pak. Ya, saya nggak nyebut, tapi saya ingin mengatakan fenomena sosialnya. Jangan disebut ya pemirsa. Menurut saya itu Pak Jokowi ya. Jadi menurut saya begini, ada fenomena sosial politik yang justru mengindikasikan atau memberi, kalau pakai bahasanya Karl Mannheim gitu ya, dari posisi manifestasi gitu ya, dari posisi laten menjadi posisi manifestasi. Jadi sesuatu sudah termanifestasi hari ini, bukan bahaya laten lagi, bukan ya? Sudah termanifestasi. Apakah itu disadari oleh pemerintah hari ini? Saya kira disadari, tapi karena problematiknya ada problematik leadership style gitu posisi, gaya kepemimpinan, jadi begini. Mereka menikmati kondisi itu. Saya kira kalau melihat pada gerakan buzzer gitu ya, gerakan buzzer seperti itu, mereka menikmati posisi ini. Kalau Anda lihat bagaimana cara-cara mereka bertahan atas argumen-argumen yang dibangun, misalnya komisaris diambil secara sembarangan dan karena itu butuh pelatihan, itu mereka akan bertahan artinya. Sederhana sekali dong kalau begitu. Anda perlu tahu, Hosin, posisinya. Saya tidak bangga, Hosin. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, gitu ya. Ketika saya anggota dewan misalnya, atau ketika saya menjadi staf ahli menteri misalnya gitu ya, saya berani mengatakan begini, kalau kita merekrut orang, minimal kita punya 3 indikator. 1, bahasa Inggrisnya General Personal Index, indeks pribadi secara umum. Hasil pendidikannya apa? Sarjana hukum. Sekolahnya di mana? Prestasinya apa? Gitu ngelihatnya. Ini parameter umum dulu lah ya. Iya, parameter umum. Sekolahnya apa? Dan itu objektif kan, bisa ketahuan. Ya, posisinya. Sekolahnya apa, pendidikannya apa, prestasi. Karyanya apa saja. Iya. Gitu. Dilihat posisinya, usianya berapa, posisinya gitu. Lalu diambil. Selama dia menjadi sarjana hukum, dia sebenarnya fokus di sarjana hukum bidang apa? Perdata, pidana, hubungan internasional, ekonomi, perburuhan, ketenagakerjaan, atau keperdataan di bidang pertanahan, atau misalnya tentang perpajakan. Itu kan bisa diambil di situ. Apakah itu dalam rangka untuk menempatkan the right man on the right place? Saya tidak bicara the right man lagi on the right, bukan orang yang baik pada tempat yang baik, bukan sekedar itu gitu loh posisinya. Tapi memang expertnya sesuai expertnya gitu. Kalimatnya bukan lagi the right man posisinya. Apa itu? Tapi memang posisinya kompetensinya lebih tinggi. Iya. Jadi layak maka dia di situ gitu ya. Sesuai dengan Anda masuk ke dalam sebuah pertarungan perang ICT war. Dia nggak tahu bahan perangnya. Ya, Anda nggak punya kompetensi untuk itu, gimana ceritanya? Dibodohin orang terus dong. Padahal komponen kompetensi itu ada 3. 1, Anda bicara skill. Kemampuannya dulu. Kemampuannya. Ya. Anda bicara pengetahuannya. Dan Anda bicara tentang attitude-nya, moralnya, perilakunya. Integritas kalau itu. Itu diukur posisinya secara benar kalau kita bicara kompetensi. Jadi bukan sekedar the right man. Ada persoalan kebutuhan kompetensi di tempat. Tapi karena kita menggunakan prinsip the winner takes all secara sembarangan, serampangan, ugal-ugalan gitu ya. Bahkan kalau istilah saya bukan itu. Karena kita menggunakan secara vulgar. Tesa, I am the law. Whatever I want, I'll take it. Bukan whatever I need loh. Whatever I want, I'll take it. Apa yang gua mau, gua ambil loh. Bukan yang dibutuhkan. Because I'm the law. Gua adalah hukum. That is aplikasi dari the winner takes all.